Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Minggu 13 April 2025. Oleh kasih sayang Tuhan kita ada. Saya tetap mengajak, mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita datang mau agungkan Dia. Kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia ambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. Bukan suara mayoritas. Kehendak Tuhanlah ukuran dari kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, bukan suara mayoritas, namun kehendak Tuhanlah ukuran dari kebenaran yang sesungguhnya. Di alam demokrasi, berbagai keputusan diambil berdasarkan pilihan suara yang terbanyak. Sistem ini merupakan cara pengambilan keputusan yang terbaik, walaupun tidak sempurna. Terbaik sebab keputusan yang diambil secara bersama cenderung lebih baik dibandingkan keputusan yang hanya dibuat oleh satu orang. Tidak sempurna sebab hikmat manusia terbatas, sehingga keputusan yang ia ambil tidaklah selalu benar. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Itu sebabnya kehendaknya tidak pernah keliru dan keputusan yang ia buat selalu benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwasanya suara mayoritas belum tentu merupakan kebenaran yang sejati. Dapat dilihat dari jalannya pengadilan yang dialami oleh Yesus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 27. Saat itu orang banyak dengan suara lantang menuntut agar Yesus diputuskan
telah bersalah dan harus disalibkan. Pilatus mengetahui bahwa tuntutan tersebut bukanlah suatu kebenaran. Itu sebabnya ia mengambil air, membasuh tangannya dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Hal ini menunjukkan bahwa suara mayoritas memang belum tentu merupakan suatu kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanyalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebentar lagi kita akan masuk di Paskah. Tentunya kita akan mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan bagaimana pengorbanan Kristus Yesus untuk hidup saudara dan saya sampai saat ini. Bagaimana menurut Anda? Menurut kehendak Allah, apakah yang Anda lakukan untuk mengetahui kehendaknya? Mari kita renungkan ini kembali. Apakah kita hidup sungguh di dalam kebenaran Kristus, atau kita hidup berdasarkan suara dunia, bahkan mungkin kehendak kita pribadi? Biarlah pagi hari ini kita sama-sama mengkoreksi diri kita, supaya kita hidup tetap di dalam kebenaran, dalam kehendak. Kita berjalan dalam rencana rancangan Tuhan yang benar. Jangan kita memakai logika kita. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Melaluinya kami mengenal kehendak dan rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Kami berterima kasih karena dengan firman-Mu Engkau menuntun diri kami agar kami tidak hidup di dalam kesia-siaan, namun di dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Tuhan Yesus, ampunilah diri kami, karena tidak jarang kami lebih mengikuti pendapat orang banyak dibandingkan menaati tuntunan firman-Mu. Ubahlah hati kami dan gantikanlah hati yang keras ini dengan hati yang bersedia untuk menaati kehendak-Mu. Sebab dengan berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Pagi ini kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, yang boleh kami nikmati di mana kami boleh melewati malam hari yang penuh dengan rahasia, dan kami boleh ada di hari yang baru, di hari Minggu 13 April 2025. Semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari yang baru ini yang Kau bentangkan bagi kami pada hari ini. Sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam penyertaan-Mu, hati kami akan penuh dengan damai sejahtera. Dan hidup kami akan mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam tuntunan-Mu, kami terhindar dari kesesatan dan senantiasa berjalan di dalam keberhasilan. Berikan kepada kami, ya Tuhan, hati yang peka terhadap tuntunan-Mu itu. Pakailah hidup kami menjadi saluran dari kasih-Mu dimanapun diri kami berada. Muliakanlah nama-Mu melalui hidup kami. Sekali kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Kasihani kami, ampuni dosa dan salah kami, dan tuntun kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab Engkau Tuhan adalah kebenaran. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini dan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tetap hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan, keluarga saudara-saudaraku yang berada di Gang Kamundan, Swapen, perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam kekuatan suara orang banyak, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
menjadi berkat bagi pribadi mereka sendiri, menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka, dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin mereka hari ini dalam semua aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan. Usaha, bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan penghiburan bagi yang sedih, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak terima kasih, Tuhan jamah setiap pribadi untuk mempersiapkan diri, melangkah ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Dan mereka sungguh-sungguh mencari Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada umat Tuhan yang berada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus, spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online, berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan berkati hambamu, membawa hambamu Ibu Susiana Yani Liberty hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup menghormati Engkau dengan sekuat tenaganya. Biarlah dia mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu senantiasa di dalam segala keputusan-keputusan yang ia buat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Leona Stanley, dan juga kepada anak-anak kekasih dan cucu-cucu tercinta, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnis mereka, pendidikan daripada cucu-cucunya, dan semua pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, sekali lagi hamba mohon kekuatan Tuhan memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty, dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros Wairata hari ini, pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Bela kekuatan Tuhan, urapan baru daripada Tuhan, kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas melimpah dalam kehidupan daripada Ibu Ros Wairata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai Ibu Ros Wairata menjadi teladan panutan kepada hidup rumah tangganya, kepada keluarganya, dan juga kepada orang-orang yang ia layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada hambamu Ibu Ros Wairata dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli dalam semua aktivitas kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh hambamu hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, berikan hati yang sungguh mengasihi Engkau, sehingga dia tetap mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkati hambamu menjadi berkat bagi banyak orang di dalam tugas pekerjaan pelayanan, di dalam pelayanan-pelayanannya secara pribadi kepada umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hambamu, damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidup hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Sentiano Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentiano Sagala, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hambamu, sehingga dia boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih berkat Tuhan melimpah atas hidup hambamu, jasmani dan rohani.
Terima kasih pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan bagi Ibu Sentiano sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan hari ini Tuhan berkati ia dengan urapan baru, dengan kekuatanmu, kuasamu, kasihmu, hikmatmu di dalam pelayanannya pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Sehingga apa yang ia kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu, Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Debbie di dalam semua aktivitas kegiatan hari ini dan sepanjang hari ini. Berkati Debbie di dalam pelayanan-pelayanan hari ini. Biar apa yang Tuhan percayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dan semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia mampu untuk menjalankan, melaksanakan tugasnya, melayani pekerjaan-pekerjaan-Mu dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Tuhan berikan hikmat bagi dia. Terima kasih Bapa, lindungi, pelihara, dan Tuhan berikan apa yang menjadi pergumulannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main. Spesial kepada ibunda kekasih yang berada di kota Ambon, Tuhan memberkati, lindungi, pelihara, beri kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan ibunda kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi ini kami juga berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung hari ini, sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas spesial, di dalam ibadah-ibadah. Tuhan berkati Bapak Yan Pulung menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Leni Patandean dan kedua anak tercinta Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka di dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Tuhan campur tangan senantiasa, dan Tuhan lakukan yang terbaik atas kedua anak kekasih ini. Dan Tuhan juga memberkati semua tugas pekerjaan usaha yang dilakukan oleh Pak Yan Pulung bersama dengan istri kekasih Ibu Leni Patandean di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Mereka mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang tersedia atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Evelyn, berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan yang terbaik, berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia tetap mengutamakan Engkau pribadi lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Biar Tuhan dia boleh mengatakan hal yang positif tentang pribadi-Mu, karena suara-Mu adalah kebenaran. Tuhan berkati Ibu Evelyn Upuya menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi hidup rumah tangganya, bagi suami, bagi Bapak kekasih Beni Epa dan anak-anak tercinta Angel, Mita, dan Kristo. Tuhan memberkati mereka dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, di dalam pendidikan anak-anak dan pelayanan-pelayanan mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih buat kebaikan-Mu bagi hamba-Mu. Dan hamba terus berdoa memberkati semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati semua para hamba-hamba dalam persiapan ibadah pagi, sore, ataupun pada malam hari. Bapak hamba mohon belas kasihan-Mu. Kasihani kami. Tuhan beri kami cuaca yang baik, sehingga tidak menghalangi umat Tuhan melangkah menuju ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kasihani kami, kasihani kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi umat-Mu pada hari ini dan sepanjang hari ini. Bila setiap umat Tuhan melangkah menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus dan memuliakan Engkau. Bapa terima kasih waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kekasih Kristus, kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Bukan suara mayoritas, namun kehendak Tuhanlah ukuran dari kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam NDC.